Waalaikumsalam. Bu Francesca senyum-senyum, bahagia. Bahagia menahan gugup, Bapak. Kamu kelompokkan yang positif-positif. Tapi masih ada kelihatan stres-stres. Sudah habis ini, Bapak. Positif. Obat. Dikasih sumber wawancaranya. Dengan bergantung pada sumber wawancaranya sopo. Ini gini, nunjuk si kita sumber membuat RPP ya. codingnya, terus menit keberapa karo. Jadi punya waktu karo kode 10 menit, paling lama 15 menit. Ini ono juga sing time kosong. Ngajar penuh ya, artinya wawancaranya ada pembukaan, enggak pakai kelihatan ini. Jadi ya Bu, kodenya aja Waktunya hanya maksimum kodenya ini berapa, ininya menit. keberapa. 15 menit. Nah, menit hilang justru. Apa? Kode satu. Ini materi yang urgen yang bisa disampaikan dalam waktu. Tabel no way lah. Iya, Tapi Iku mengko siji meneh gabungan karo iki sing ngomong apa nih. Mulai dari sekarang. Jadi angketku ono sing sifatnya terbuka. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Terbuka. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Masih semangat? Betul. Ya, semangat Bu. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya hari ini berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doa dulu. Silakan Budi. Ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Budi. Anak-anak Ibu, untuk absensi sudah Ibu share lewat link Edmodo. Silakan kalian absen masing-masing ya. Ya Bu. Anak-anak masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ya Bu, minggu lalu tentang efek transisi dan efek video. Iya, bagus anak-anak Ibu masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya memang efek transisi dan efek video, di mana kemarin Ibu sudah memberikan tugas masing-masing, tugas sesuai dengan LKPD. Nah, dan hari ini adalah tugas kalian untuk mempresentasikan tugas individu kalian kemarin. Sudah siap semua? Sudah Bu? Oke. Ini akan Ibu tayangkan sebuah video. Nanti diharapkan anak-anak Ibu bisa memberi tanggapan tentang video tersebut. Ya. Oke, dari video tadi ada yang bisa memberi pendapat tentang apa yang ditangkap dari video tersebut? Saya Bu, ya silakan. Video tersebut tentang hobi mengedit video dan bisa dibuat jadi wirausaha ya Bu? Iya, bagus. Ada yang lagi yang lain? Ternyata bisnis video ternyata fleksibel ya Bu, bisa dikerjakan di mana saja. Iya, bagus. Ternyata anak-anak Ibu sudah bisa memberi tanggapan tentang video yang ditayangkan. Ya anak-anak, untuk hari ini kompetensi dasar kita, ini merupakan pertemuan ketiga dari KD 3.6. Nah, tujuan materi hari ini yaitu dengan kalian mempresentasikan tugas kalian individu kemarin, kalian bisa menjelaskan bagaimana membuat hasil manipulasi efek transisi dan efek video. Gimana? Saya Pak, Labuan Bajo. Wah, Labuan Bajo. Ini Ibu akan tayangkan sebuah video lagi, tolong amati ya. Artinya Labuan Bajo itu siapa? Terus sama Bapak dia hidup di Labuan Bajo, di sana enggak begitu. Dari video yang Ibu tayangkan, ada yang bisa tahu itu video apa? Balik lagi ke sini. Itu efek transisi ya Bu. Bagus lagi. Itu efek video ya Bu? Iya benar sekali. Ini merupakan hasil efek transisi dan efek video. Jadi ini kombinasi dari duanya. Nah, harapan Ibu kalian bisa membuat seperti ini. Namun ini memang untuk jangka panjang banyak, nanti ke depannya kalian bisa berkreasi di rumah masing-masing ya. Setidaknya kalian bisa menggunakan satu efek transisi dan satu efek video. Selebihnya kalian bisa menggunakan sesuai kreasi kalian masing-masing. Anak-anak Ibu sudah siap presentasi?
Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap. Kemarin sudah Ibu bagikan LKPD yang Ibu berikan di materi sebelumnya. Kita samakan dulu LKPD-nya sudah sesuai seperti ini. Laporannya sudah sama seperti ini. Ya, Bu. Oke, kalau sudah siap. Kemarin juga di LKPD sudah Ibu terangkan bahwa dalam presentasi juga ada langkah-langkahnya. Ada yang bisa menyebutkan langkah-langkahnya? Ya, Bu. Oke, ya benar sekali. Langkah-langkahnya kalian harus memperkenalkan diri dulu, memberikan pengantar video kalian, menampilkan hasil video, menjelaskan bagaimana pembuatannya, menerima saran dan evaluasi dari teman. Tutup. Oke, Ibu persilakan Budi untuk presentasi. Ya, Bu. Ini Bu, tugas saya. Iya, ini Bu, saya membuat video efek menggunakan efek Ultra K, di mana di sini ada 2 video Bu. Video yang pertama adalah pesawat terbang yang menggunakan green screen. Nah, yang di belakang ini adalah video awan bergerak Bu. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro untuk menggabungkannya. Jadi saya download dulu 2 video, video pesawat yang menggunakan efek sudah ada green screen-nya dengan video awan yang bergerak. Nah, di sini saya edit menggunakan Ultra K. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang memberi tanggapan untuk tugasnya Budi? Ya, silakan. Bu, efeknya punya Budi, hasil videonya terlihat natural, Bu. Ternyata Budi bisa mengembangkan kreativitasnya sehingga hasilnya lebih maksimal. Ya, bagus. Anak-anak Ibu sudah bisa mengomentari tugas-tugas temannya. Nah, anak-anak, ini kan sudah presentasi semua, kalian sudah bisa memberikan komentar, sudah bisa memberi tanggapan untuk temannya. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Ini evaluasi karena kita pertemuan ketiga, jadi evaluasinya evaluasi akhir KD kalian. Jadi di sini untuk mengukur pengetahuan kalian. Nah, di sini ada linknya, silakan kalian nanti mengakses ke link ini. Tapi setelah web meeting ini selesai, baru kalian kerjakan. Ada yang belum paham? Paham, Bu. Iya, terima kasih. Oke, ini ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu, efek video dan efek transisi dikembangkan oleh berbeda-beda orang, ternyata hasilnya berbeda. Iya, bagus. Ibu tarik kesimpulan lagi ya di sini. Efek transisi maupun efek video digunakan untuk mempercantik gabungan video dan gambar agar terlihat natural menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Kita sudah mengambil kesimpulan. Nah, program tindak lanjutnya, anak-anak Ibu, tugas video tadi yang kalian presentasikan, laporan yang kalian buat, tetap kalian upload di link Edmodo. Untuk evaluasi, silakan dikerjakan. Evaluasi, jika kalian nilainya nanti di bawah KKM, akan ada remedial. Nanti remedialnya akan Ibu terangkan gimana tekniknya, Ibu terangkan lewat Edmodo. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kalian akan menganalisis audio video. Jadi silahkan kalian cari dulu di internet atau di mana sumber kalian untuk materi selanjutnya, sehingga kalian di pertemuan berikutnya bisa menyesuaikan dan kalian sudah paham dan tahu apa yang gimana. Ini materi Ibu sudah hadir. Silahkan dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan men-screenshot kegiatan kita hari ini untuk dilakukan ke kepala sekolah dan bagian guru. Screenshot ya. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Rio. Anak-anak Ibu, tolong ini kalian pernah belajar dari usahakan saja. Kalau memang kalian akan keluar, usahakan gunakan protokol kesehatan untuk menangani COVID-19 dan usahakan tetap semangat mengikuti dari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Slamet duluan aja. Saya sih karo instruksi di sebelahku. Pak, suaranya di-mute, Pak. Suaranya sopo, suaranya Pak Slamet. Suaraku kan enggak. Enggak, Pak Slamet ya, Pak. Ya, maaf, Pak. Saya deg-degan, Pak. Oke, secara umum itu sudah guru profesional. Tampilannya tadi, ya.
Ben seneng dulu, mari ngono Iya, dibantai. iya. Oh. Karena Bu. Alumni mana Bu? Saya dari Kalimantan Tengah, Pak, Sampit. Oh, sampai. Ya, bukan dari guru kok, Pak, dari teknik. Enggak, dari universitas mana gitu? Universitas Darwan Ali, swasta. Bagus kok. Kelas malam lagi, Pak. Siangnya kerja, Oh, malamnya kuliah. Mau malam, mau pagi, pokoknya bukan soal waktunya, soal individunya, soal orangnya. Nah, ini kan gitu. Mengajar sudah berapa tahun Bu? Sebenarnya saya lulus SMA itu sudah menghonor di situ dari TU, Pak. 2010 saya itu sudah kayak diperbantukan, cuman kan lulusan SMA nggak diakuin. Sudah mulai ngajar. Nah, 2013 saya lulus kuliah, baru saya ada dapat SK untuk ngajar. Oke, artinya guru itu Aku ada ini bakat. Kita melihat. terus Oke, tadi membuka menutup dan pelajaran di kota utara. berusaha komunikasi dua arah sampai kadang menjadi guru, kadang menjadi Biar siswa. nih, udah timur, udah tengah. Dan kali ini ada peer teaching, guru sekaligus menjadi siswa. Nggak apa-apa. Oke, terus Seneng-seneng aja kok. pandai memuji siswa, ini penting ya. Karena dengan dipuji siswanya menjadi bersemangat, termotivasi. Yang saran saya, coba kecepatan berbicaranya direm gitu ya. Jangan gaspol gitu. Soalnya katanya waktunya 10 menit, Pak. Jadi Ya, begini jangan terbelenggu dengan 10 menit. Justru guru harus mahir memilih materi. Dalam waktu 10 menit itu bisa apa? Diajarkan yang pokok-pokok saja, yang penting, yang dasar. Dengan materi itu sudah dikuasai, maka siswa bisa belajar sendiri materi berikutnya. Jadi nafsu untuk menjelaskan sebanyak mungkin materi itu yang harus dikurangi. ya. Nah, salah satu caranya ya guru harus percaya kepada murid bahwa murid itu punya kemampuan belajar. Jadi tinggal disentil aja muridnya. Itu ke komentar saya tentang praktek pembelajaran tadi. Yang perlu diperbaiki adalah memberikan jeda yang cukup untuk siswa berpikir, mengendalikan materi yang baru diterima. Guru tidak usah terlalu bernafsu menyampaikan materi terlalu banyak. Sebagian besar materi itu bisa ditugaskan untuk dipelajari sendiri di rumah. Baik. Kemudian Nah, ini makin susah ini pertanyaannya. ya kan awal-awal kan diumbul-umbul ke di sini. Alon-alon. Oke, Ibu pernah membaca ya tentang HOTS? Baru di PPG, Pak. Baru di PPG ya, sebelumnya itu belum wani njaluk sertifikat profesional. Kan belajar, Pak. Semua berawal dari belajar, asal niatnya belajar kan, Pak. Jadi masih mau belajar ya, sertifikatnya masih mau, Pak. turun setelah belajar. Apa ini, Pak? Kok ini sedikit nggak apa-apa lah. Oke, apa yang dipahami tentang HOT? Bahasa lisan. Kalau menurut saya, HOT itu ke ranah C4. Saya yang pernah dengar C4. Di situ kan ada kita punya KKO. KKO kalau sudah ngarah ke C4 itu sudah ranahnya HOT. Dan kalau saya dengar juga dengan kita menayangkan video itu mereka memberi tanggapan itu sudah HOT. Tingkat tingginya sudah. Belum. Jadi jangan terbelenggu pada video, jangan terbelenggu pada C. Pertanyaan ini betul ini aja. Makna HOT itu apa? Berpikir kritis. Saya edit lagi. Ya. Sudah lumayan bagus. Ya. Selain kritis apa lagi? Dia bisa menganalisa, misalnya kita tayangkan apa yang dianalisa, apa yang didapatnya. Cuma kita beri gambar, dia bisa menganalisa, oh ini seperti ini, kayak gitu. Masuk ya, Pak? Oke, itu Pertanyaannya bagus. tadi itu, Pak. Apa? Pada saat ini
kondisi Kodenya apa? 002, 002, 002. Iya, yang Pak, jauh-jauh. ternyata Ini apa tadi? tidak 002. banyak Yang tiga siswa dikasih. yang Aslinya kan Oh, iya. mampu berpikir tingkat tinggi. Enggak semua sih Pak, cuman ada beberapa yang bisa berpikir kritis. Jadi kadang itu SDM anak-anaknya yang bisa belum mampu untuk mengarah ke situ. Kadang ada juga fasilitas anaknya yang belum bisa sampai berpikir kritis. Karena mereka untuk materi di sekolah kami itu kan nggak ada buku. Jadi mereka kita beri materi itu udah mentok dari kita. Sebentar. Ya. Masa sekolah zaman now, nih sekolahan gak ono buku. Baru tahun ini yang bukunya ada Pak. Jadi Dengan bukunya zaman juga nggak daur mencukupi. ulang. Nggak mencukupi semua siswa, Pak. Nggak boleh dibawa pulang. Dulu kami belajar juga dari internet, Pak. Loh, no internet itu kan sama aja dengan buku. Iya, cuman anaknya nggak bisa ngakses, Pak. Gitu. Anaknya nggak bisa ngakses. Internetnya cuma terbatas buat guru aja. Lah, engko sing pinter nak guru nih, muridnya Iya, apa? makanya itu yang kendala kami yang di sekolah di Ya, terus pinggiran desa, Pak. usaha apa yang Ibu lakukan? Kalau saya sih, biasanya kalau saya itu kadang tuh anaknya dimotivasi, anak-anak kalau memang nggak ada internet ya carilah ke daerah-daerah yang ada. Siapa lagi yang bisa merubah kalian kalau bukan kalian? Kalau saya cuma memberi materi, nanti saya cari materi-materi terus, saya berikan ke anak-anak. Saya tahu, kalau memang di situ ada sinyal nggak? Sinyal itu tergantung, kalau di sekolah kami, Ada sinyal nggak? ada sinyal. Siswa punya HP nggak? HP-nya itu alasan mereka pakai data, nggak ada, Pak. Pasti itu jadi alasan. Kalau orang tuanya diminta membelikan paket data, mampu nggak? Aduh Pak, kalau itu aja, anaknya aja, kadang untuk sekolah aja itu, alhamdulillah itu Pak, di daerah kami itu Pak. Terus upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber belajar? Kalau saya sih kerja kelompok, cuman kalau ke daring ini nggak bisa. Kalau dulu kerja kelompok. Sumber belajar. Kalau sumber belajar saya buat dari internet kadang, atau dari buku saya pindahkan ke PowerPoint. Jadi saya taruh di flash disk. Jadi anak-anak punya flash disk. Terus flash disk diakses dibuka pakai apa? Laptopnya ada. Kalau multimedia wajib punya laptop. Jadi siswa punya laptop? Ya, punya aja. Di bawah rumah? Ya, wajib mereka punya. Itu fasilitas utama mereka. Bisa beli laptop, tapi beli pulsa nggak bisa ya? Iya, itu alasan orang tuanya kadang, Pak. Kadang kalau kita nuntut terlalu sibuk atau terlalu banyak, mereka memutuskan anaknya nggak usah sekolah aja, katanya gitu. Oke, kan enak, nggak punya murid, ya, selesai. Itu kan kesalahan kita, Pak Guru, nggak boleh kayak gitu. Oke, bagus. Ya. Oke. Bagaimana Ibu menumbuhkan critical thinking pada siswa? Kreatif ya, Pak? Critical thinking. Pemikiran tingkat tinggi ya, Pak ya. Saya buat kayak gini, saya buat tutorial kan saya ada di materi saya tutorial. Nah, di situ cuma tutorial, jadi anak-anak itu mencari video yang sesuai, yang bisa mereka edit sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, dengan tujuan materi itu. Jadi mereka mikir sendiri. Kreatif atau kritikal? Kreatif dan critical thinking kayaknya, dua-duanya. Oke. Dalam Ibu sudah pernah membaca ya HOTS, hot? Hot. Nah, KKO hot ya, Pak? ya. Ya. Apa yang Ibu pahami tentang hot? Kalau sepengetahuan saya, kalau menganalisa, membuat, sampai menerapkan, itu sudah mengarah ke hot. Di atasnya dari menjelaskan. Di indikator, saya belum membaca RPP Bu, di indikator ada unsur hotnya enggak? Ada, karena dia, tapi satu aja kayaknya, menganalisa Pak, di indikator. Dari menerapkan, saya naik menganalisa ya? Ya, dan membuat. Di dalam pembelajaran, proses belajar mengajar, bagaimana Ibu menumbuhkan daya pikir yang hot tadi? Daya pikir hot. Ada upaya enggak? Kalau saya itu biasanya beri tutorial aja sih Pak, saya beri tutorial di mana anak ini mengimplementasikan dengan mempraktekkan dengan
perangkat lunaknya di rumah masing-masing. Jadi saya sudah beri tutorial, saya lihat hasilnya nanti. Kalau maksimal berarti dia sudah mengerjakan sesuai dengan hot yang saya tunjukkan. Tapi kalau misalnya hasilnya belum, masih saya bina lagi. Jadi ini masih di bawah, jadi tolong ditingkatkan lagi. Seperti itu sih, Pak. Oke, Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya sudah selesai. Oke. Aku dengerin asik juga, aku kupingku loro ya, si cewek ngrungokke nengen, ngrungokke kiwa, makanya tak pateni. Si mandek sing kono, yang kanan saya suruh berhenti dulu. Saya juga harus menginstruksi panjang kali lebar dari luas. Oke, Ibu Kalimantan Tengah di mana, Ibu? Di Sampit, Pak. Oh, di Yang Sampit. viral itu, Pak. Wow. Tidak ke ruang Madura iki, Pak. Ibu asli mana? Asli Dayak saya, Pak. Asli sini. Oh, asli Dayak. Tapi akur loh ya dengan Madura lah ya. Alhamdulillah, Pak. Itu masalah dulu, Pak. Enggak. Masalah lalu ya. Oh, enggak lah. Ya. Lupakan. Nah, Ya, lupakan. Lupakan yang begitu-begitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Sampit, aku ingat dari mahasiswa saya yang sekarang ada di Sampit. Saya punya mahasiswa dari Jawa, bimbingan saya, kemudian sekarang jadi PNS. SMP di Sampit, pokoknya dekat perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi kalau pagi-pagi ngajar masih dikejar babi hutan. Nah, cewek juga yang bersangkutan. Nah, ya biasanya share ke saya, Pak anu gitu. Ya udahlah, ya namanya mahasiswa tetap mahasiswa itu ya, artinya jadi apapun biasanya curhat gitu. Oke lah, saya senang ada anak yang mau juga. Semua Indonesia lah ya, semua kita bisa belajar lebih baik. Saya apresiasi yang pertama Ibu tadi, saya bukan dari keguruan Pak, saya dari ini ya, terus kemudian bisa mengajar. Oke lah, nggak penting kita itu dari mana, lalu yang penting kita bisa apa. Iya. Tidak bisa apa. Oke. Kalimantan Tengah, walaupun aku belum ke Kalimantan Tengah. Kalau ke Buntok, ada Buntok ya? Ada. Oke, Buntok. Oke, kalau ke Buntok, salam buat Setwilda Buntok. Itu adalah teman saya belajar SMK, itu teman dekat. Baik ibunya maupun bapaknya, suami istri itu teman dekat saya. Merantau sini atau memang asli sini? Merantau. Orang Jawa, kemudian jadi Setwilda di sana. Istrinya teman dekat saya, ibu bapaknya teman dekat saya, dua-duanya teman dekat. Iya, Pak. Oke. Yang Ibu ajarkan tadi apa? Efek video, Pak. Efek video. Nah, kalau di sana bisa diajarkan itu? Di tempat Ibu sudah bisa sih, Pak. Bisa ya. Jadi kemudian anak-anak efek video pasti butuh peralatan kan? Iya. Ada peralatannya? Kalau siswa kami kan memang diwajibkan kalau multimedia itu harus mempunyai laptop, Pak. Tapi memang ada beberapa kendala. Kadang mereka itu laptopnya rusak. Kadang kan orang tua kan pengen belikan, tapi beli second, Pak. Jadi kan itu kan enggak. Bapak tahu aja ada Premiere Pro kan berat itu. Jadi nggak mampu. Jadi saya beri saran atau solusi, ini kan daring. Nah, saya beri saran dan solusi itu kerja kelompok. Ke rumah teman yang dekat. Oke, sama kalau di Jawa pun begitu. Oh, sama Bapak. Sama saja. Jangan lupa kalau di Jawa itu semua baik, iya yang baik, tapi sama aja daerah rural area, daerah-daerah pinggiran, sama saja. Ada anak yang nggak punya, sama. Jadi nggak ada banyak anak-anak yang dari keluarga kurang mampu, bahkan laptop pun nggak ada. Ini pun nggak ada. Iya, sama. Jangan pernah Ibu berpikir, di Jawa pasti ini. Enggak, kalau yang maju di kota, iya. Kota pun juga tidak semua. Kan di kota apa semua orangnya kaya? Apa semua orangnya gini? Sama saja. Sama saja. Permasalahannya sama saja. Saya datang ke Nusa Tenggara Timur, yang perbatasan Timor Leste sana. Saya nggak pernah datang ke sana. Apalagi, jangankan tulis saja tidak ada. Ya, jadi bukan saling menyalahkan, tapi bagaimana kita mencari solusi. Kita adalah orang bagian dari solusi. Kita bukan bagian dari masalah. Kita nggak peduli itu kesalahan siapa, tapi yang penting kita bisa berbuat banyak
dalam hidup dan kehidupan ini buat sesama kita. Itu yang paling penting. Jadi beberapa siswa juga dari orang dari sana, dan saya berjanji pada mereka suatu saat kalau aku ditugaskan lagi ke sana, aku mau saya tengok di perbatasan Timor Leste sana dia jadi apa sekarang. Dia sudah bisa ngajar apa? Ya, ada yang dari keluarga yang ini, dari Papua juga ada, dari Papua Timika tiap minggu kacau, ya, karena perang suku. Nah, ya ini nggak apa-apa, oke lah. Kita memang bertahap, nggak mungkin kita seperti sulapan simsalabim lalu jadi bagus. Walah, kita perlu proses, apalagi membangun sumber daya manusia. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, oke. Baik. Tadi materinya apa? Efek video, Pak. Efek video itu strateginya pakai apa tadi? Atau model pembelajarannya pakai apa? Problem based learning. Problem based learning. Kenapa sih pakai problem based learning? Saya pengennya, saya memberikan masalah nih. Misalnya saya punya 2 video nih, ada 2 foto. Gimana caranya anak-anak ini melihat menggabungkan 2 foto ini kelihatan natural? Kelihatan natural, sambungannya nggak kelihatan gitu. Ya. Oke. Terus softwarenya pakai? Kalau Ada tadi Premiere Pro. Ada Premiere Pro. Premiere Pro. Ada Adobe. Premiere Pro. Ada Premiere. Iya, aku baru Ada tahu. Premiere Pro. Iya, aku baru dengar namanya Adobe. Oh, nggak tahu ya, Pak. Itu memang SMK itu kerja sama dengan Adobe, Pak, untuk aplikasi videonya. Mau video, mau audio itu dari Adobe. Adobe. Tulisannya gimana? Adobe Premiere Pro. Oh, Adobe gitu. Bacanya Ya. Adobe. Coba baca satu-satu. Adobe. A, D, O, itu baca apa? Adobe. Adobe. Adobe gitu ya, Pak. Adobe. Nah, jadi guru ya bacanya mesti seperti itu. Merek komputer Asus, ya pernah ya dengar ya? Asus ya. Asus. Coba baca dari depan. Bisa. S-As. Seperti kami, seperti kita. Oh, S-As. Bacanya S-As, bukan Asus. Oh, iya salah. Berarti saya Adobe itu Adobe. Jadi kita ya. Berarti seumur hidup saya salah, Pak ya? Sekarang kan benar sudah. Iya. Makasih, Pak. Ya, jadi seperti itu. Banyak sekali kadang-kadang kita apa-apalah ya. Masih ngajarkan, oh ini pakai VGA card gitu, ibu masih ngajarkan begitu pakai anak ini nggak keluar nih gambarnya karena VGA cardnya rusak gitu. Iya, kadang masih ya, yang bener apa sih? VGA ya. VGA bukan Apa, Pak? Audio card atau graphic card. Oh, graphic card ya. Kan bangsa kita kalau minum air mineral kan bilangnya minum aqua. Iya. Emang harus aqua? Naik motor itu naik Honda. Apa memang harus mereknya harus Honda? Iya. Apa memang kalau graphic card itu pasti VGA? Enggak. Oh, zaman dulu kan ada CGA, ada EGA, ada VGA, ada Ultra VGA, ada PGA, ada XGA. Nah, itu semua disebut dengan graphic card atau video card. Nah, banyak sekali nanti istilah-istilah lain di komputer juga kayak gitu. Nah, ini kan ini Indonesian version ya. Banyak sekali. Ya, tapi kita harus benar lah, harus benar. Oke. Tadi disinggung oleh Pak Slamet bagaimana mengajar apa tadi? Kreativitas. Iya, kreativitas ya. Ya, di pengajaran abad 21 kemarin ada ya. Iya, pengajaran abad 21. Itu kan mesti ada creativity, kolaboratif, terus apa lagi? Lupa saya, Pak. Creativity. Communication skill, communication skill. critical thinking. Ya, 4C ya. Creativity, kolaboratif, communication skill, dan critical thinking. Nah, tadi yang tentu kalau hot segala macam mesti nanti tentu tanya berpikir kritis. Gitu. Ya. Terus kalau desain macam-macam pasti creativity. Nah,
Kalau kolaboratifnya Ibu ngajarkan nggak? Kolaboratif itu kayak kombinasi ya, Pak? Salah ya, Sama. Pak? Kerjasama. Hah? Kerjasama. Oh iya, kerjasama. Pembelajaran awalnya apa biasanya? Pembelajaran Kelompok. berkelompok. Dan itulah yang mengajarkan mereka supaya mereka bisa dalam hidup dan kehidupan atau kerja di industri itu kan bisa bekerja secara tim kan. Iya. Ya, bagaimanapun juga pemikiran satu orang dengan pemikiran banyak orang itu pasti lebih baik pemikiran banyak orang. Iya. Jadi apapun kolaboratif ini menjadi hal yang dipentingkan dalam pembelajaran di abad 21. Oke. Terus kalau communication skill. Communication skill mengomunikasikan pengetahuan mereka, menyampaikan. Bukan. Ya, keterampilan menyampaikan, keterampilan berbicara, keterampilan menulis. Jadi ada keterampilan itu kan bisa lisan maupun tulisan. Ada juga pakai fisik, pakai gesture. Kita tidak ngomong apa-apa, ini orang berbicara bagus, itu kan dari bahasa tubuhnya. Itu Ibu ngajarkannya gimana? Kalau saya, iya kayaknya Pak. Aku udah lupa Pak, maaf. Gimana? Menyampaikan, ya ada mereka kan presentasi Pak. Di sini tadi yang materi ketiga, saya itu presentasi, jadi menyampaikan hasil dari karya mereka. Ya, pakai itu Pak. Oke. Nah, kalau di tempat tadi aku sudah sarankan beberapa buat mahasiswa, buat peserta yang lain tadi. Ya, kalau komunikasi coba deh agak lebih kreatif gitu komunikasinya. Jangan hanya disampaikan melalui tulisan atau ngomong di depan. Kan anak-anak sekarang pelajaran Ibu ini cocok. Anak-anak seneng bikin YouTube. Oh iya. Coba itu di film, kemudian diedit sehingga mereka pengen tampil di situ. Artinya kan dia aktif nanti. Nah, terus dia lalu kreatif bagaimana ini nanti settingnya, siapa ngomong apa, semua anggota kelompoknya di situ. Nanti kumpulkan semua setiap anak, lalu yang baik yang mana, nanti yang pantas yang baik upload ke YouTube. Kan keren itu. Jadi untuk semua orang seluruh dunia, tidak ada seluruh Indonesia bisa ngikutin. Dan mereka pun pasti akan sangat antusias. Mereka pasti semangat Pak. Ya, apalagi ya nanti kalau di rumah tidak ada wifi gitu misalkan, tidak ada ini, bisa dibuat di sekolah toh, uploadnya lewat sekolah. Nah, ini kan itu kan komunikasi juga. Dia ngomong dengan pemirsanya kan, latihan kan, terus lalu dia bisa tampil dengan gerakannya, dengan ininya. Ya, nanti jangan semua di-upload, yang dipilih yang bagus, nanti dinilai Ibu dengan teman-temannya, kerjasama, kreativitasnya juga bisa dibangun, kolaboratifnya dibangun, ngajak berpikir kritis, mana yang lebih bagus, mana yang lebih ini, baru di-upload. 2 atau 3 aja di kelas yang bagus-bagus kan, coba itu kan sampai mereka tua, sampai mereka meninggal pun masih ada tuh nanti, tidak akan pernah hilang. Nah, ini satu. Di Jawa pun beberapa sudah. Ya istri saya guru sudah melakukan hal-hal kayak begitu. Jadi hal-hal yang baik pun akan saya sampaikan pada peserta. Oke. Kalau tadi seperti itu, mengajarkan 4C-nya. Kalau medianya apa, Bu? Media saya PowerPoint, Pak. PowerPoint. Ada link YouTube-nya ada. Link YouTube-nya. Nah, tapi kalau anak-anak kesulitan nggak? Kalau biasanya itu mereka tuh lebih sukanya ngakses ke YouTube biasanya. Akses ke YouTube. Nah, soalnya kan kalau dari pemerintah juga YouTube rasanya bisa atau nggak, lupa saya. Bisa. Bisa, Pak. Nah, itu maunya kayak gitu, gunakan. Kalau itu terkendala di era COVID seperti itu, kira-kira apa yang Ibu harus lakukan? Saya WA, Pak. Kan WA ada. Grup WA. Oke, WA ada, grup WA, pakai WA. Tapi itu tadi filmnya itu cerita banyak itu tadi di YouTube. Anak-anak nggak bisa download. Terus ibu ngatasinya gimana? Biasanya kalau misalnya anak-anak, ini kan saya pakai aplikasi Edmodo. Edmodo, ya. Kan mereka kan ngumpulkan nih tugas. Nah, saya lihat, saya cek beberapa anak saya nggak ngumpulkan. Nah, saya telepon via WA, saya suruh ke rumah.
rumah saya, silakan rumah saya kan ada wifi. Jadi saya berikan solusi kalau memang mereka nggak punya paketan, nggak punya referensi untuk video, saya arahkan di rumah. Jadi bagi yang bermasalah aja saya arahkan. Oke, berarti Ibu bisa sebetulnya kan Ibu bisa downloadkan dulu. Iya. Nanti dilakukan secara asinkron, kan tidak harus sinkron. Nah, secara tidak langsung, tidak live gitu loh. Nah, kan bisa seperti itu. Bagaimana cara membantu anak-anak yang tidak memiliki kuota internet cukup? Ya, sekolahan atau Ibu bisa downloadkan dulu materi-materinya. Oke, tonton secara offline. Lagi pakai flash disk Pak ya, suruh bawa flash disk ya. Suruh bawa flash disk atau dikirimkan lewat WA juga bisa. Mereka download lagi Pak. Oh iya sih. Suruh ke sekolahan aja Pak. Ya, suruh ke sekolahan boleh. Ya, nanti dalam bentuk flash disk atau dalam bentuk apalah. Ya, kalau ada yang pakai CD ya pakai CD gitu ya. Apapun bisa kita lakukan. Jadi kreativitas gurunya pun juga harus kreatif. Gitu kan, ajarkan kreativitas tentu dari orang-orang yang kreatif. Ya. Jadi murid boleh salah, guru nggak boleh salah. Tapi guru masih boleh belajar kan Pak? Boleh belajar, harus belajar. Lifelong education, belajar dari belayan hingga yang kubur gitu ya, agama ngajarin gitu kan. Nah, iya, sama itu sinkron. Oke. Baik Bu Francisca. Apa kalau Kalimantan Dayak bilangnya apa? Mbak itu apa? Apa Pak? Kalau kakak itu apa? Kakak. Kalau Mbak itu kalau Jawa itu kakak itu dalam bahasa Kalimantannya apa? Kakak itu kalau bahasa saya di Kalimantan itu banyak bahasa. Iya, bahasa ibu, bahasa saya dongan. Oh, dongan. Itu bahasa temuan, Pak. Temuan. Ya, temuan bahasa Dayak tapi temuan. Banyak jenisnya, Pak. Oh, banyak jenisnya ya? Iya. Kalau suku Kahayan sana sudah beda lagi ya? Iya, beda lagi itu, Pak. Oke, nggak masalah. Yang penting gini dongan ya. Bisa mengajarkan anak secara kreatif, ya, terus menerus, pantau, apalagi berat Kalimantan. Kenapa berat? Ya kita harus perlu mengkreativitaskan anak-anak itu dengan lebih baik, mau belajar terus menerus. Nah itu yang jadi ini, ya, jadi ini, jadi titik poinnya ada di situ. Ya. Oke lah, terima kasih. Tadi sudah ini Pak Slamet sudah jadi guru profesional katanya tadi. Oke, terima kasih Pak Slamet. Semoga. Baik, masih. Bu, tadi merekam video ya? Ini iya, rekam Pak. Nah, tolong teman-temannya diberitahu yang tadi, yang sudah tadi diberitahu di WA, videonya dikirim ke Pak Afnan ya? Oh iya, sudah dibuatkan linknya tadi Pak. Oh sudah. Nah, jadi Google Drive. Masing-masing peserta bisa upload sendiri-sendiri langsung ya? Iya, bisa. Ya, oke. Tolong diingatkan, karena tadi belum lupa tidak saya ingatkan supaya mengupload itu ya. Iya Pak. Oke, masih Bu Francisca, sukses menjadi guru profesional. Amin. Doa Bapak Slamet sama Pak Wahyu, semoga saya bisa jadi guru profesional kayak Bapak berdua. Soalnya Bapak paling, soalnya dibicarakan di grup itu Bapak tuh profesional sekali. Wah, saya alhamdulillah saya dapat ilmu galak sekali gitu dah. Enggak, profesional sekali, teliti, baik dan mengarahkan. Oh. Ya, Pak. Itu kan katanya. Enggak, Pak. Tapi benar saya ngalamin kok, Pak. Saya merasa saya dibimbing di sini. Ya Allah, terima kasih Bapak dapat ketemu dosen-dosen hebat di sini. Walaupun saya ketemu ke Malang ya, Pak ya. Saya nggak pernah ke Malang, Pak. Ya. Nanti doakan kalau punya rezeki bisa ke Malang, Pak ya. Oke, silakan. Dengan senang hati. Ini saya live atau gimana ya? Ya, live Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.